Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang PT Lentera Dana Nusantara atau yang biasa kita kenal sebagai S Pinjam gitu. Karena di video ini saya terinspirasi dari postingan grup Facebook Raja Galbay gitu ya. Bukan ini, bentar. Ini ya nggak apa-apa, kita bahas dulu. Ini ada yang nyobek-nyobek surat tagihan dari Kredivo. Wah, mantap ya. Sejauh ini kata Mbak Seli Agustin apa ini? Sejauh ini yang paling benar dan yang paling istimewa. Anda memang jos gitu ya. Iya ya. Anda wajib memperlakukan para pinjol-pinjol itu ya seperti pinjol itu memperlakukan pada nasabahnya gitu, seperti disobek-sobek gitu. Oke. Nah, di sini ya. Di sini dari Mbak Mochi, dia itu bilang padahal udah 2 tahun 1 bulan masih aja. Nah gitu ya, kok bisa udah 2 bulan, oh maksudnya 2 tahun, tapi masih ditagih saja gitu ya. Nah jika kita lihat ya di PT Lentera Dana Nusantara ini, ya ini saya sudah ada di websitenya, lalu saya klik yang pemberi pinjaman, yaitu investor gitu ya. Nah, di sini ada judulnya ayo bergabung dengan Lentera Dana gitu ya. Ayo para investor. Bergabung ke kami untuk mendapatkan cuan gitu ya. Nah, lalu di sini ada keuntungan dengan Lentera Dana Nusantara. Jadi jika Anda menjadi investor S Pinjam ya, maka keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, kelola resiko dengan memberikan pinjaman ke banyak penerima pinjaman, terima bunga pinjaman di muka setelah memberikan dana ke penerima pinjaman tertentu, pengembalian pokok dan bunga secara bulanan. Enak gitu ya jadi investor di S Pinjam gitu kan kata PT Lentera Dana Nusantaranya gitu. Oke, nah di disclaimer-nya di sini ya, jika Anda menjadi investor di PT Lentera Dana ataupun di pinjol manapun sebenarnya ya, hal ini pasti ada, yaitu resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Ya, jadi jika ada gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh investor tersebut. Misalkan nasabah yang Anda berikan uang itu gagal bayar, nah itu Anda tanggung sendiri. Oke ya, sampai situ paham ya. Ini sudah saya bahas beberapa kali. Oke, selanjutnya kita klik syarat dan ketentuan pemberi pinjaman. Nah, di sini ya. Di sini syarat dan ketentuan layanan bagi pemberi pinjaman. Oke. Kita scroll ke bawah. Terus ya. Nah, nomor 4 di sini. Nomor 4 mana itu? Untuk Anda perhatikan. Ya, untuk Anda perhatikan langsung saja ke poin 4,2. Poin 4,2 ini isinya resiko kredit atau gagal bayar atau galbay ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit ya sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Nah, jadi ya, jika nasabah ini gagal bayar maka bisa ditanggung sepenuhnya oleh asuransi, yang mana tertuang juga di surat edaran OJK nomor 6 bab 7, ini ya bab 7 nih ya. Bab 7 di fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna, di sini sudah tertuang yaitu pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Dan nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada resiko gagal bayar, perusahaan pinjol itu bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melunasi utang nasabah galbay tersebut ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Di sini dia bilang selamat sore Bapak atau Ibu siapa pengguna S Pinjam SP Letter. Saya AL dari PT Telmark, rekanan SP Letter S Pinjam. Saya menginformasikan terkait tagihan Bapak atau Ibu yang belum diselesaikan dalam kurun waktu 277 hari lebih. Silahkan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku. Ya. Nah,
ini adalah penagihan dari SP Letter, Pinjam melalui pihak ketiga yaitu PT Telmark ya. Dia sudah mau gagal bayar 277 hari. Sudah mau 1 tahun tapi masih ditagih saja. Jelas masih ditagih karena yang menagihnya adalah pihak ketiga, bukan langsung dari Lentera Dana atau dari pihak Shopee-nya. Kenapa dia masih menagih? Kenapa PT Telmark ini masih menagih? Ya karena yang pertama pastinya tahun baru. Ya, ini mau tutup buku maksudnya, akhir tahun gitu mau tutup buku. Kenapa enggak ditagih gitu ya? Kenapa enggak ditagih? Ya tagih aja gitu kan. Kata supervisor debt collector-nya. Ya tagih aja dong, ya kenapa enggak? Siapa tahu aja mau bayar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Pinjam ini sudah di-cover oleh asuransi. Bisa kita lihat di sini. Nih, gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh asuransi kredit gitu ya. Sebenarnya sudah ditanggung ya oleh asuransi kredit, tapi kemungkinannya yang pertama pengen double ya, dapat double gitu kan. Wow, sudah dicairkan nih oleh asuransi ya. Kenapa nggak ditagih lagi biar double gitu kan. Oke ya, ini sudah PT Telmark, ini sudah pihak ketiga. Ya jelas-jelas di sini PT Telmark rekanan SP Letter. Nah, di sini ya, denda 5% setiap bulannya, skor kredit menurun, data pelanggan tercatat tidak baik, itu sudah. Orang yang sudah gagal bayar 277 hari sudah terkena semua resiko dari gagal bayar tersebut. Ya, sudah kena denda, sudah kena skor kredit menurun, data disilik OJK sudah tidak baik ya atau K5 sudah dihubungi kontak daruratnya ini ya. Data akan terus di sistem sampai nasabah melakukan pelunasan. Nah, ini salah nih ya. Karena kebanyakan orang yang sudah gagal bayar bertahun-tahun itu pasti berhenti ditagih. OJK akan menghukum pinjol yang memiliki banyak data gagal bayar. Jadi pinjol wajib mengauto lunaskan hutang-hutang yang gagal bayar tersebut ya agar tidak disanksi oleh OJK gitu ya. Lalu pengalihan data ke field collector gitu ya, ke debt collector lapangan ya. Ini 2 bulan atau 2 tahun ya, ini belum didatangi oleh DC lapangan. Oke. Jadi saya harap penagihan-penagihan seperti ini itu sudah tidak mempan terhadap Anda gitu ya. Anda sudah melupakan pinjol-pinjol Anda dan Anda juga sudah semakin kuat ya hari demi hari. Nah, ini sangat hebat sekali ya ini ya. Tagihan kredivo atau surat tagihan kredivo ini langsung disobek-sobek gitu. Galbay selamanya gitu ya. Saya mau tanya, apakah Anda menaruh surat kredivo atau disobek-sobek atau dibuang? Ya, wajib dibuang ya. Wajib dibuang, wajib disobek. Karena jika Anda menaruh surat penagihan dari DC lapangan dengan rapi, maka Anda akan kepikiran terus, hidup tidak tenang, hidup cemas, was-was, panik. Karena ibaratnya Anda menyimpan sesuatu yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Jadi saya sangat sarankan jika Anda didatangi oleh DC lapangan kredivo atau apa gitu ya, Anda langsung sobek, buang. Ya, lanjutkan hidup Anda gitu. Nah, di sini komentarnya sobek aja surat nggak penting ya, kerja bagus. Sobeknya di depan komok DC-nya. Keren lu bang ya. DC-nya kayak baru lulus sekolah nggak tega jadinya gitu. Iya ya. Jadi akhir tahun ini banyak perekrutan DC yang sebenarnya tidak akan ada hasilnya DC lapangan itu. Ya. Momen tahun baru, momen akhir tahun mau tutup buku, banyak pinjol-pinjol ini merekrut DC lapangan biar tagihan-tagihannya semua banyak tertutupi gitu ya, bisa capai target. Nah itu edukasi dalam pinjaman online itu sangat penting sekali ya agar kita itu tidak tersesat, agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya. Edukasi yang paling penting dalam dunia pinjol itu adalah keberanian menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar itu didatangi DC lapangan harus berani, ya. Jangan nggak berani. Tidak ada satu orang pun yang memberikan pendidikan tentang pinjol, ya. OJK pun kurang mendidik masyarakat tentang pinjol itu, ya. Lagi-lagi bedakan mana pinjol legal ilegal. Semua orang bisa, semua orang pun gampang, nggak perlu 1 hari membedakan pinjol ilegal sama pinjol yang legal. Gitu. Tapi edukasi tentang menerima resiko dari gagal bayar di pinjol. Ya, itulah yang wajib digalakan gitu agar tidak jatuh korban-korban selanjutnya gitu kan.
masyarakat ini wajib dikasih tahu bahwa nanti Anda akan didatangi DC Lapangan. Nah, tenang aja, DC Lapangan itu di bawah naungan kami. Jika macam-macam, maka laporkan. Nanti akan segera kami tindak pinjolnya. Ya, kalimat itulah yang ingin didengar oleh masyarakat Indonesia. Ya, semoga harapannya OJK ini bisa lebih memiliki peningkatan dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pinjaman online gitu. Oke ya. Nah, jadi rangkuman di video kali ini adalah pinjol Anda bisa auto lunas karena sudah di-cover oleh asuransi gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.